Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tekun belajar. Allahu Akbar. SDN Tisna Negara 1 selalu bersemangat, bersemangat. Anak-anakku semuanya, meski dalam masa pandemi COVID-19, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir atau gunakan hand sanitizer. Jangan lupa pakai masker jika kalian keluar rumah. Untuk ayah bunda yang ada di rumah, terima kasih atas pendampingan belajar Ananda semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk kalian dalam menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan membahas matematika dengan kompetensi dasar 3.3, menjelaskan unsur-unsur lingkaran, titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring, dan taksiran keliling dan luas lingkaran. 4.3 menaksir keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi kali ini, melalui menyimak video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran dengan benar. Melalui kegiatan percobaan, siswa dapat menaksir keliling sebuah benda berbentuk lingkaran dengan benar. Berjari-jari memiliki busur unsur lingkaran.
Di sekitar kita banyak dijumpai benda-benda yang berbentuk lingkaran. Tentunya kalian tahu benda yang sedang berputar ini. Ya, biang lala. Seru ya naik biang lala. Biang lala berbentuk lingkaran. Begitu juga jam dinding, roda sepedamu, hula hoop yang dimainkan oleh Doraemon. Dan yang satu ini pasti kamu suka, pizza. Ya, yummy. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah jari-jari, busur, tali busur, diameter, dan sebagainya. Unsur-unsur lingkaran tersebut akan kita bahas kali ini. Setelah itu, kita akan belajar menaksir keliling suatu lingkaran. Unsur yang pertama adalah titik pusat. Ciri-cirinya adalah berupa titik, berada di tengah lingkaran, memiliki jarak yang sama dengan semua titik pada lingkaran. Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Misalkan A, B, C, dan seterusnya. Unsur kedua adalah jari-jari. Jari-jari memiliki ciri-ciri yaitu berupa garis, menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Contoh penulisannya jari-jari AB. Selanjutnya adalah diameter. Ciri-ciri dari diameter berupa ruas garis, menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Contoh penulisannya diameter BC. Selanjutnya anak-anak adalah busur. Ciri-ciri dari busur yaitu berupa lengkungan. Lengkungan dari busur ini merupakan bagian dari lingkaran. Penulisannya busur YZ. Jangan lupa ada tanda melingkar di atas hurufnya ya, berbentuk busur. Unsur berikutnya adalah tali busur. Ciri-ciri tali busur yaitu berupa ruas garis. Tali busur menghubungkan dua titik pada lingkaran. Contoh penulisannya tali busur OP. Yang keenam adalah tembereng. Tembereng memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah berupa daerah. Yang berwarna putih ini anak-anak ya. Yang kedua, tembereng dibatasi oleh busur TU dan tali busur TU.
Berikutnya adalah juring. Anak-anak, juring memiliki ciri-ciri yaitu berupa daerah O, X, Y. Yang kedua dibatasi oleh dua jari-jari OX dan OY serta satu busur XY. Anak-anakku semuanya, berdasarkan penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa unsur lingkaran yang berupa titik berjumlah berapa ya? Betul, 1, yaitu titik pusat. Untuk unsur lingkaran yang berupa ruas garis, ada berapa kira-kira anak-anak? Ya, betul. Ada 3, yaitu jari-jari, diameter, dan tali busur. Sedangkan unsur lingkaran yang berupa lengkungan sekarang, ada berapa jumlahnya? Tepat sekali, hanya 1, yaitu busur. Nah, untuk unsur lingkaran yang berupa daerah, kira-kira ada berapa? Ayo. Ya, benar. Ada 2, yaitu juring dan tembereng. Kali ini kita akan belajar menaksir rumus keliling lingkaran. Untuk menaksir rumus keliling lingkaran, kita perlu mengetahui nilai Pi terlebih dahulu. Nilai Pi adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara keliling terhadap diameter lingkaran. Nilai Pi biasanya disebutkan dengan tanda seperti ini ya anak-anak. Nah, kita akan melakukan percobaan sederhana untuk menaksir nilai Pi. Anak-anak silakan menyiapkan alat dan bahan, diantaranya uang logam, gunting, tutup gelas, biji bekas tadi ya, dan juga penggaris, alat tulis, dan benang. Nah, setelah itu kita akan melakukan percobaan sederhana. Simak tahapannya berikut ini ya. Baik anak-anak, langkah yang pertama adalah kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kedua, kita lingkarkan ujung benang mengelilingi bagian luar kaset CD. Ketiga, kita gunting sisa benang yang tidak mengelilingi kaset CD. Selanjutnya, ukur panjang benang yang mengelilingi kaset CD dengan penggaris. Jangan lupa dicatat hasil pengukurannya ya. Langkah kelima, diukur dahulu diameter kaset CD menggunakan penggaris. Lalu catat hasil pengukurannya. Untuk langkah keenam, ulangi langkah 1 sampai 5 untuk mengukur benda lain, yaitu uang logam dan tutup gelas. Lakukan dengan teliti ya anak-anak. Setelah
melakukan percobaan tadi, menaksir keliling dan diameter, hasil pengukurannya kita masukkan ke dalam tabel. Di sini diketahui bahwa keliling CD 37,73. Untuk diameternya 12 cm. Perbandingan keliling dan diameter diketahui 3,1441. Nah, dari hasil P ini kita taksir nilai P, yaitu 3,14. Untuk tutup gelas dan uang logam, silahkan diukur anak-anak ya, catat hasilnya di tabel. Setelah mengetahui taksiran nilai P tadi, kita dapat menaksir rumus keliling lingkaran. Tadi kita bandingkan keliling dengan diameter adalah P, bukan? Nah, P ini kita jadikan pecahan. Jadi P per 1. Sehingga dibuat persamaan keliling dibanding diameter sama dengan P per 1. Nah, ini kita kalikan silang anak-anak. Sehingga K dikali 1, P dikali diameter. Menghasilkan K sama dengan P kali diameter. Nah, rumus ini dipakai jika diketahui diameternya untuk mencari keliling lingkaran. Karena diameter adalah 2 kali R, ini jari-jari ya, maka keliling lingkaran juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus K sama dengan 2 kali P kali R, di mana K tadi adalah keliling lingkaran, P 22/7 atau 3,14, dan R-nya adalah jari-jari lingkaran. Untuk diketahui anak-anak, jika bilangannya R ataupun D itu nanti kelipatan dari 7, sebaiknya menggunakan 22/7 supaya penghitungannya mudah. Sebaliknya, jika bukan bilangan kelipatan 7, gunakan P dengan nilai 3,14. Nah, Bu Maini beri contoh soal ya anak-anak ya. Ini ada sebuah jam dinding berbentuk lingkaran, memiliki diameter 28 cm. Keliling jam dinding tersebut kira-kira berapa ya? Nah, penyelesaiannya, anak-anak menuliskan dulu diketahui diameter 28 cm. Yang ditanyakan apa tadi? Keliling jam dinding. Nah, baru kemudian dimasukkan rumusnya. Jika diketahui diameter, berarti keliling sama dengan P kali D. Kita masukkan nilainya. Karena D-nya adalah 28 merupakan kelipatan dari 7, maka P yang kita gunakan adalah 22/7. Jadi 22/7 dikali 28 menghasilkan keliling 88 cm. Jadi keliling jam dinding tersebut adalah 88 cm. Contoh berikutnya, Dayu ingin menghias keliling tutup tempat makanan seperti pada gambar berikut. Dayu menghiasnya dengan pita berwarna biru. Dayu perlu menentukan panjang diameter tutup terlebih dahulu. Jadi harus diukur dulu anak-anak ya, panjang diameter tutupnya.
Bagaimana penyelesaiannya? Karena diameternya diketahui 15 cm, maka rumus keliling yang digunakan adalah K sama dengan Pi kali G. Kemudian anak-anak tinggal memasukkan nilainya. Karena diameternya 15 cm, maka sebaiknya kita gunakan nilai Pi yang 3,14. Dengan demikian diperoleh K sama dengan 3,14 kali 15. K sama dengan 47,1. Jadi panjang kita yang dibutuhkan Dayu adalah 47,1. Anak-anak, untuk melatih keterampilan berhitungmu, ayo kita berlatih. Hitunglah soal-soal berikut ya, selesaikan dengan baik. Jika ada yang belum dipahami, kalian bisa meminta bantuan ayah atau bunda di rumah. Jika perlu, saya siap membantu. Semangat! Ada pesan dari Bu Guru ya anak-anak, kalian harus serius belajar dari sekarang. Matematika itu membutuhkan latihan, bukan tiba-tiba bisa. Tidak cukup hanya dengan menghafal rumus. Kalian harus berlatih, dan terus berlatih. Baiklah anak-anak semuanya, usai sudah pembahasan materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tetap semangat ya, Arteji pasti bisa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.